Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 284. Pria jelek dan pria tampan. Keesokan harinya, jam 10 pagi, Qinlang mengendarai mobil patroli di sekitar Universitas Yanjing. Pemandangan di kampus ini seperti Taman Shaoyuan, Taman Jingchun, Taman Chengse, Taman Langrun dan Danau Weiming begitu indah dan menyegarkan. Qinlang memarkir mobil patroli di sekitar gedung perkantoran. Menurut peraturan dari Departemen Keamanan, dia harus berhenti di sini sebentar, kemudian berkeliling di sekitar kampus ini dan patroli untuk pagi hari sudah selesai. Qinlang duduk di dalam mobil dan melihat pemandangan di sekitarnya. Dia menggunakan ponselnya untuk memutarkan musik. Saat ini, ada 4 atau 5 orang pria yang berjalan kemari dan mengobrol sambil memegang ponsel di tangan mereka. Satu persatu dari mereka mengenakan pakaian yang sangat modis, gaya rambut yang tren dan langkah kaki yang centil. Jika melihatnya lebih cermat, itu bisa menemukan bahwa wajah mereka dirias. Selain mahasiswa miskin yang diterima di Universitas Yanjing melalui kerja keras mereka sendiri, mereka adalah generasi kedua dari keluarga yang kaya. Ketika melihat 4 atau 5 orang pria yang tinggi dan besar berdandan di wajah mereka seperti wanita, Qinlang merasa jijik di dalam hatinya. Dia terkekeh ringan, lalu menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Gerakan Qinlang ini telah dilihat oleh satu pria. Itu, "Hei, anak itu baru saja menertawakan kita." Yang lainnya mengikuti arah pandangannya dan melihat Qinlang yang berada di dalam mobil patroli. Mereka semua berjalan mendekati Qinlang dan mengepung Qinlang. Ada orang yang duduk di dalam mobil patroli dan ada orang yang meletakkan tangannya di atas mobil patroli, yang menatap Qinlang dengan jijik. "Apa yang kamu tertawakan tadi?" tanya seorang pria yang paling dekat dengan Qinlang. Ketika beberapa pria ini mendekat, Qinlang telah mencium aroma parfum yang sangat kental. Uhuk-uhuk, Qinlang tersedak sampai tenggorokannya gatal. Ketika dia menatap pria itu, dia menyadari bahwa wajahnya tidak hanya mengoles bedak saja, tetapi juga ada sado. Qinlang merasa semakin jijik di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, sepertinya tidak bagus untuk berdandan seperti ini, bukan? Setelah beberapa pria itu mendengar kata-kata Qinlang, mereka tidak marah, tetapi malah merasa sangat konyol, yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. "Hei Satpam, sekarang sudah abad ke-21, pemikiranmu masih begitu kuno. Ada apa jika pria berdandan? Ini namanya fashion dan tren, apakah kamu mengerti? Pantas saja kamu menjadi Satpam, ideologimu yang begitu kuno hanya bisa menjadi Satpam seumur hidup. Apakah kamu biasanya menonton televisi, hiburan dan konser? Lihatlah bintang pria itu sekarang. Siapa yang tidak berdandan, bahkan ada orang yang lebih berani lagi untuk mengenakan rok dan sepatu hak tinggi. Oh iya, sobatku sekalian, bagaimana jika kita membeli rok dan sepatu hak tinggi di bulan depan?" Usulannya segera ditanggapi oleh yang lainnya. "Oke, aku sudah lama menginginkannya. Aku ingin membeli rok yang sama dengan Sujunji. Kalau begitu kita akan menjadi yang paling saat ini dan kemudian kita akan menjadi bintang yang paling cemerlang di Universitas Yanjing." Pria yang paling dekat dengan Qinlang menepuk bahu Qinlang dan berkata dengan nada menghina, "Saat ini, gadis-gadis kecil menyukai berondong kecil yang seperti kami. Orang-orang pun malas untuk melihat pecundang yang miskin dan jelek seperti kamu." Satu pria lainnya sedang melihat rockditch.com, lalu dia tiba-tiba mendongak dan berkata, "Hei, bukannya kita datang ke sini untuk mengejar gadis? Mengapa kita mengobrol dengan seorang satpam di sini? Jika membiarkan gadis-gadis itu melihat kita bersama dengan satpam yang begitu low class, mereka pasti akan meremehkan kita." Ketika dia berkata demikian, beberapa pria lainnya juga mengingat tujuan mereka datang ke gedung perkantoran, kemudian mereka turun dari mobil patroli. "Hampir saja menunda urusan besar kita karena satpam ini. Aku sudah melihat bahwa keempat gadis cantik yang datang kemarin itu masuk ke dalam gedung perkantoran selama lebih dari 1 jam dan tidak tahu mereka berasal dari departemen mana. Dari foto yang kamu potret itu, keempat gadis itu sangat cantik.
Aku merasa bahwa mereka jauh lebih cantik daripada Fang Bingbing dan hanya kita yang serasi dengan mereka. Ayo kita masuk ke gedung perkantoran dan lihat di mana mereka sekarang. Setelah kita melihat mereka, satu orang cari satu orang. Keempat gadis itu pasti menyukai berondong kecil seperti kita. Pria yang paling dekat dengan Qinlang menatap Qinlang dan berkata sambil tertawa, "Hei Satpam, lihatlah, kamu akan masuk ke dalam untuk mengejar gadis sekarang. Setelah kami keluar, kamu akan menyadari bahwa masing-masing gadis yang kami bawa adalah gadis cantik yang akan pernah bisa kamu dapatkan selama seumur hidup." Setelah itu, beberapa pria itu berjalan masuk ke dalam gedung perkantoran. Ketika mereka baru saja menaiki tangga, mereka telah mendengar suara gadis yang enak untuk didengar. Dari suaranya, mereka sudah bisa membayangkan bahwa orang itu pastinya adalah gadis cantik. Kemudian, terdengar suara langkah kaki. Beberapa gadis itu turun ke bawah sambil mengobrol, sedangkan beberapa pria itu duduk di bawah, sambil melihat tangga dengan penuh penantian. Mereka sudah keluar. Mereka adalah keempat gadis cantik dan tampaknya berusia kurang dari 20 tahun. Mereka memiliki riasan merah muda, senyuman yang indah dan sosok tubuh yang menawan. Masing-masing dari mereka terlihat seperti boneka cantik, tetapi masing-masing dari mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Satu terlihat sederhana, satu terlihat cerdas, satu terlihat dingin dan satunya lagi terlihat lembut bagaikan air. Ketika beberapa pria itu menatap keempat gadis cantik itu, pandangan mereka menjadi lurus. Ketika Qinlang melihat keempat gadis itu, dia tidak tahan untuk tertawa, karena keempat gadis itu bukanlah orang lain, melainkan mereka adalah keempat gadis angin bunga salju rembulan. "Halo, gadis cantik, namaku adalah Mai Yong dari kelas 1604 di jurusan seni rupa. Kamu dari jurusan mana?" "Namaku adalah Wu Linlin dari kelas 1611 di jurusan musik." "Kamu adalah gadis tercantik yang pernah kutemui, bisakah aku menambahkan wechatmu?" "Namaku adalah Hekiksuan dari kelas 1704 di jurusan akting. Kebetulan aku ada 2 lembar tiket bioskop, bisakah kamu menemaniku pergi untuk menonton bioskop?" Beberapa pria segera menghalangi angin bunga salju rembulan dan mengeluarkan metode pengejaran yang telah disiapkan sebelumnya untuk mereka. Menurut pengalaman mereka sebelumnya, mereka pasti bisa mendapatkan keempat gadis cantik itu dengan mudah. Terima kasih, tidak perlu lagi," kata Xiao Feng. Mereka telah mendonasikan uang 4 juta yuan kepada Universitas Yanjing dan Universitas Yanjing menyetujui mereka berempat untuk kuliah di Universitas Yanjing. Mereka baru saja menyelesaikan prosedur masuk universitas dan sekarang mereka telah menjadi mahasiswi Universitas Yanjing. Xiao Feng dan lainnya telah menyatakan penolakan mereka dengan jelas, tetapi beberapa pria itu masih tidak ingin melepaskan mereka, yang membuat Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yue mengepalkan tinju dan memelototi mereka. Ketika hendak ingin bertindak, untungnya ada Xiao Feng yang menghentikan mereka. Xiao Feng mengerti bahwa mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk masuk ke dalam Universitas Yanjing untuk melayani Tuan Qinlang dan Nyonya Zhongyu. Ketika terjadi masalah setelah mereka memasuki universitas, ini berarti sedang membawa masalah untuk Qinlang. Sudahlah, biarkan gadis cantik sekalian pergi dulu. Selama kita ada jodoh, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu nantinya. Setelah pria yang bernama Mai Yong itu melihat Xiao Feng dan lainnya sudah sedikit marah, dia berkata kepada yang lainnya, "Saat ini, mereka tidak akan takut akan terlambat. Tidak masalah bagi mereka untuk membuat beberapa kali kesempatan bertemu dan mendapatkan keempat gadis cantik ini dalam 2 hari ini. Ayo kita pergi." Xiao Feng dan lainnya berjalan keluar dari pengepungan beberapa pria itu. Mereka ingin membeli beberapa kebutuhan sehari-hari di luar kampus dan kembali ke asrama mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Qinlang bekerja sebagai satpam di Universitas Yanjing, sehingga mereka tidak memperhatikan Qinlang yang sedang duduk di dalam mobil patroli. Saat melihat sosok bayangan dari keempat gadis cantik yang anggun itu, Mai Yong dan pria lainnya merasa gatal di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa harus mendapatkan keempat gadis cantik itu segera. Jika demikian, mereka pasti akan menyombongkan diri di depan teman sekelasnya. Yang lebih pentingnya adalah jika mereka tidur sambil memeluk gadis cantik itu, pastinya itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi di dunia. Uhuk-uhuk. Ketika melihat keempat gadis angin bunga salju rembulan sama sekali tidak memperhatikan dirinya sendiri, Qinlang berpura-pura batuk 2 kali. "Satpam sialan,
dia juga ingin menggodanya saat melihat gadis cantik, dia juga tidak melihat identitasnya sendiri. Bahkan keempat gadis cantik pun tidak memberi kami muka. Jika mereka bisa tertarik pada seorang satpam seperti dia. Bukannya itu sedang bercanda. Kata pria yang bernama Wu Linlin. Pria lainnya juga memiliki pendapat yang sama dengannya. Mereka merasa bahwa Qin Lang terlalu tidak sadar diri dan diri sendiri membodohi diri sendiri. Keempat gadis cantik itu pasti akan menunjukkan tatapan yang menghina atau mengejek padanya. Mereka melihat bahwa keempat gadis cantik itu benar-benar tertarik dengan suara batuk satpam itu dan menatap satpam itu. Mereka berpikir bahwa selanjutnya, keempat gadis cantik itu mungkin akan tertawa. Dengan menghina dan sama sekali tidak peduli pada satpam itu, tetapi tak terduga, respon dari keempat gadis cantik itu di luar dugaan mereka. Tatapan dari keempat gadis cantik itu secara bertahap menjadi cerah dan penuh kegembiraan. Tuan Muda Qin, Xiao Feng telah mengenali Qin Lang. Dia memanggilnya dan segera mendekati Qin Lang bersama yang lainnya. Mereka mengelilingi Qin Lang, yang terlihat sangat mesra. Tuan Muda Qin, ternyata Anda di sini menjadi satpam, aku malah mengira keluarga Zong. Kata Xiao Feng sambil duduk di samping Qin Lang. Ketika mendengar Xiao Feng menyebut keluarga Zong, Qin Lang mengedipkan mata kepada Xiao Feng. Xiao Feng mengerti, dan segera berhenti untuk berbicara. Tuan Muda Qin, Anda terlihat sangat tampan dengan seragam satpam ini. Kata Xiao Hua sambil tersenyum. Kami sudah kuliah di Universitas Shanjing dan kami bisa bertemu dengan Tuan Muda Qin setiap hari mulai sekarang. Ini adalah hal yang paling bahagia bagi Xiaoxue dan lainnya. Tuan Muda Qin, kami sudah tidak memijat Anda selama beberapa hari ini. Anda pasti sangat lelah bukan? Xiao Feng, Xiao Hua, Xiaoxue, bagaimana jika kita memijat Tuan Muda Qin sekarang? Xiao Yu menyarankan. Oke, jawab keempat gadis itu secara bersamaan. Sambil berkata demikian, gerakan dari keempat gadis itu sangat cepat. Xiao Feng meletakkan tangannya di atas paha Qin Lang, Xiao Hua meluruskan lengan kiri Qin Lang, Xiao Yue meletakkan tangannya di atas bahu Qin Lang dan Xiao Yue mengepalkan kedua tangannya dan bersiap-siap untuk memijat punggung Qin Lang. Ketika melihat keempat gadis cantik itu memperlakukan Qin Lang dengan begitu baik, itu benar-benar membuat Mai Yong dan pria lainnya terkejut. Bagaimana bisa keempat gadis cantik itu memperlakukan seorang satpam dengan begitu baik dan mengabaikan beberapa pria tampan seperti mereka. Gadis cantik, dia adalah satpam di universitas kami. Gajinya juga hanya 5.000 yuan. Jangan peduli pada orang murahan itu, ikuti kami pergi dan kami akan membawa kalian pergi makan di restoran Kunlun. Bagaimana menurut kalian? Kata Mai Yong sambil menatap keempat gadis angin bunga salju rembulan. Tutup mulutmu yang busuk itu. Teriak keempat gadis angin bunga salju rembulan secara bersamaan. Apakah beberapa pria yang memarahi tuan mereka tidak ingin hidup lagi? Jika di sini bukan Universitas Yanjing, mereka sudah terbaring di tanah saat ini. Oh iya, Xiao Feng, aku bertanya pada kalian, beberapa pria itu baru saja bilang bahwa gadis sekarang menyukai berondong kecil seperti mereka. Apakah kalian menyukai pria yang seperti itu? Qin Lang menunjuk Mai Yong dan beberapa pria lainnya. Dia sudah tidak tahan untuk tertawa, dia sangat memahami karakter angin bunga salju rembulan dan pastinya tidak mungkin menyukai pria yang seperti itu. Omong kosong, tentu saja mereka menyukai berondong kecil seperti kami semua berdandan seperti bintang yang paling populer saat ini. Hais, tahukah kamu bahwa bintang itu memiliki puluhan juta penggemar di Wave 0? Mungkinkah mereka tidak menyukai pria tampan seperti kami dan menyukai pecundang miskin seperti kamu? Mai Yong mengutuknya. Benar. Kami jauh lebih hebat darimu. Siapa kamu? Cari mati. Pada saat yang bersamaan, terdengar 4 suara yang centil, kemudian, keempat sosok bayangan angin bunga salju rembulan yang cantik melesat lurus ke arah Mai Yong dan lainnya. Mereka sudah mentolerir orang-orang itu tadinya, tetapi mereka masih keterlaluan sekarang. Xiao Feng dan lainnya tidak akan memberi mereka kesempatan yang kedua lagi. Bab 285. Tantang orang juga termasuk memprovokasi. Jangan bertindak kasar, seru Qin Lang. Baik, angin bunga salju rembulan, jawab keempat gadis itu. Xiao Feng menendang 2 orang sendirian, sedangkan Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yue masing-masing menendang dada. Dari 1 orang. Dalam waktu sekejap mata, 5 orang pria yang masih berdiri tadinya, sudah terjatuh ke tanah.
Mereka menutupi dadanya dan bagian yang ditendang itu sangat menyakitkan. Mereka sedikit terkejut. Ternyata keempat gadis itu adalah master bela diri dan keterampilan mereka begitu hebat. Setelah Xiao Feng dan lainnya melihat beberapa pria itu yang jatuh ke tanah, mata mereka berbinar. Apakah kami akan menyukai berondong kecil seperti kalian? Kalian benar-benar pintar memuji diri kalian sendiri. Seorang pria yang setinggi 1,8 meter masih berdandan dan mengoleskan lipstik dan bedak di wajah seperti wanita bukan? Aku merasa mual untuk melihat kalian. Benar, mual. Bahkan jika pria di dunia hanya tersisa kalian saja, kami juga tidak akan tertarik pada kalian. Dasar banci. Mai Yong dan lainnya merasa sangat malu setelah dikatakan oleh Xiao Feng. Mereka ingin membantahnya, tetapi takut akan dipukuli. Xiao Feng, ayo kita pergi, aku akan membawa kalian berkeliling sekarang. Kata Qin Lang memanggil Xiao Feng dan lainnya. Oh, oke. Xiao Feng dan lainnya menatap Mai Yong dan lainnya dengan jijik, lalu berbalik dan berlari masuk ke dalam mobil patroli Qin Lang dengan cepat. Duduklah dengan baik. Qin Lang menyalakan mobil, lalu membawa keempat gadis cantik dan berkeliling di dalam kampus. Setelah melihat Qin Lang mendapatkan keempat gadis cantik itu, Mai Yong dan lainnya merasa iri dan marah. Mereka saling bertatapan satu sama lain dan merasa diri mereka sendiri terlalu bodoh. Kali ini, mereka benar-benar sudah kalah oleh satpam itu sampai celana dalamnya hilang. Tuan Muda Qin, kami juga mengikuti Nona Zong untuk kuliah di jurusan musik. Dan juga tinggal di perumahan keluarga. Dengan cara ini, kami bisa menjaga Nona Zong setiap harinya. Kata Xiao Feng yang duduk di kursi sebelah pengemudi. Mereka secara khusus meminta pihak universitas untuk mengaturnya. Lagi pula, mereka telah menghabiskan uang 4 juta yuan untuk masuk dan pihak universitas harus mengabulkan permintaan mereka. Oke, baguslah. Aku merasa lebih tenang jika ada kalian. Tetapi kalian harus ingat, jangan mengekspos identitas Zong Yu. Jika tidak, itu akan sangat merugikannya. Qin Lang mengendarai mobil sambil memerintahkannya, tenang saja, Tuan Muda Qin, kami pasti akan melakukan sesuatu hal dengan hati-hati. Xiao Feng berkata, oh iya, Tuan Muda Qin, di manakah Anda tinggal? Agar kami bisa melayani Anda. Aku tinggal di dekat perumahan keluarga, tetapi kalian cukup untuk menjaga Zong Yu, jangan peduli padaku. Lagi pula, aku hanyalah seorang satpam sekarang. Jika kalian datang mencariku, itu akan menarik perhatian dari orang lain dengan mudah. Kami juga sudah memikirkannya, bahwa kami pastinya tidak bisa menjaga Anda seperti sebelumnya di dalam kampus, tetapi tidak masalah untuk memijat punggung, merendam kaki dan memijat bahu. Ada apa jika kami menyukai satpam? Orang itu juga tidak bisa mengatakan apapun. Kata Xiao Feng. Benar, banyak mahasiswi di universitas berpacaran dengan satpam sekarang. Itu tidak akan menarik perhatian dari orang lain. Satpam melindungi keselamatan kita dan kita memang harus lebih peduli pada satpam. Ketiga gadis lainnya juga ikut berkata. Demikian, oke, ikuti kata kalian saja, Qin Lang. Merasakan ketulusan dari keempat gadis itu terhadapnya dan merasa hangat di hatinya. Selama mereka berhati-hati, seharusnya tidak akan ada masalah. Oh iya, aku akan pergi ke rumah keluarga Zong malam ini. Kebetulan kalian sudah datang, tinggallah di sini untuk menjaga Zong Yu. Kata Qin Lang. Baik, jawab keempat gadis itu secara bersamaan. Selama itu adalah perintah Qin Lang, mereka pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika ada kalian di sini, aku merasa tenang. Apakah kalian ingin pergi ke perumahan keluarga sekarang? Aku akan mengantar kalian ke sana. Kata Qin Lang sambil tersenyum, Tuan Muda Qin, kami ingin pergi membeli kebutuhan sehari-hari di luar kampus. Oke, aku akan mengantar kalian ke depan gerbang sekolah sekarang, duduklah. Dengan baik, sambil berkata demikian, Qin Lang mempercepat kecepatan mobil patrolinya. Keempat gadis itu masih tidak siap dan berteriak, ark, di dalam mobil. Kemudian terdengar suara tawa seperti lonceng perak di dalam mobil, yang menggema di sepanjang jalan Universitas Shanjing. Jam 7.30 malam, Qin Lang melihat Xiao Feng dan Xiao Hua menemani Zong Yu keluar dari perumahan keluarga. Keempat gadis angin bunga salju rembulan itu telah diatur ke kelas Zong Yu. Qin Lang takut penampilan mereka berlima akan terlalu menarik perhatian, sehingga dia membagi angin bunga salju rembulan menjadi 2.
shift dan bergiliran untuk menjaga Zhong Yu, berdasarkan pengamatan Qin Lang terhadap orang-orang di Universitas Yanjing dalam beberapa hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi, kedua orang dari angin bunga salju rembulan itu masih sanggup untuk menghadapinya. Qin Lang sudah mengajukan cuti kepada Yao Junji di sore hari ini. Dia kembali ke asramanya sendiri, lalu menggantikan pakaian yang biasa dan berjalan keluar dari gerbang barat laut Universitas Yanjing jarak 100 meter dari gerbang kampus, ada sebuah mobil BMW seri 5 yang sedang menunggunya. Mobil itu dikirim oleh keluarga Zhong untuk menjemputnya, setelah duduk di dalam mobil BMW dan melewati perjalanan selama lebih dari 20 menit, mobil BMW itu sudah tiba di rumah keluarga Zhong. Sopir secara khusus berputar dan membiarkan Qin Lang turun dari mobil di pintu samping rumah keluarga Zhong. Qin Lang turun dari mobil dan menemukan bahwa Zhong Suesan menyambutnya secara pintu di depan pintu. Tuan Zhong, Qin Lang menyapanya. Tuan Qin, kamu sudah datang, ayahku sudah menunggumu di dalam, silakan masuk. Zhong Suesan membuat isyarat silakan dan membawa Qin Lang masuk dari pintu samping. Dia dan ayahnya ingin meminta Qin Lang untuk membantu keluarga Zhong. Hanya kedua ayah dan anak itu yang tahu tentang kabar ini, bahkan Zhong Zhaoshen pun tidak akan membiarkan keturunan keluarga Zhong yang lainnya untuk mengetahuinya, karena Qin Lang berkaitan dengan keselamatan Zhong Yu, sedangkan organisasi yang mengancam keselamatan Zhong Yu. Alangkah baiknya jika semakin sedikit orang yang tahu dengan rahasianya yang sudah bertahun-tahun itu. Silakan. Zhong Suesan mendorong pintu kamar Zhong Zhaoshen dan membiarkan Qin Lang masuk ke dalam kamar. Ada hidangan lezat di atas meja dalam kamar itu. Zhong Zhaoshen duduk di samping meja. Setelah melihat Qin Lang, Zhong Zhaoshen berdiri. Tuan Qin, kamu sudah datang. Tuan Zhong terlalu sopan, kata Qin Lang dengan hormat, setelah sapaan yang sederhana. Mereka bertiga duduk di samping meja makan. Meja yang penuh dengan hidangan lezat masih panas dan memancarkan aroma nasi yang kuat, tetapi Qin Lang melihat bahwa kedua ayah dan anak dari keluarga Zhong itu sama sekali tidak punya nafsu makan, tampaknya sangat khawatir. Tuan Zhong, apakah Anda mengkhawatirkan situasi Zhong Yu? Situasinya sangat baik sekarang, kata Qin Lang sambil tersenyum. Maaf telah merepotkan Tuan Qin. Zhong Zhaoshen baru saja menunjukkan senyumannya, tetapi ada kepahitan yang tersembunyi di senyumannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya berkata, sebenarnya, kali ini meminta Tuan Qin datang bukan ingin menanyakan situasi Zhong Yu, melainkan ingin meminta bantuan dari Tuan Qin. Oh, Qin Lang malah tidak menyangka, kemudian dia bertanya, tidak tahu masalah apakah itu, jika aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolaknya. Keluarga Zhong adalah keluarganya Zhong Yu. Sebagai cucu iparnya, Qin Lang tentu saja harus memberikan kontribusi. Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, Zhong Suesan merasa sangat senang. Dia melihat Qin Lang lebih menyenangkan dan mengangguk secara diam-diam. Jika kamu berkata demikian, aku merasa sangat bersyukur. Tuan Qin, aku bersulang padamu. Zhong Zhaoshen juga merasa gembira, kemudian dia mengangkat gelas anggur dan bersulang dengan Qin Lang. Tuan Zhong, mohon beritahu masalah apakah itu? Tanya Qin Lang. Keluarga Zhong yang bermartabat pun tidak bisa menyelesaikannya. Hal ini membuat Qin Lang merasa sangat penasaran. Masalah seperti apa yang telah dihadapi oleh keluarga Zhong. Begini, Zhong Zhaoshen hendak ingin menjelaskannya kepada Qin Lang. Saat ini, ponsel Zhong Suesan telah bergetar. Setelah melihat nomornya, dia menatap Zhong Zhaoshen dan Qin Lang. Sepertinya ada banyak cerita di dalam matanya. Kemudian Zhong Suesan menjawab panggilannya. Aku tahu. Biarkanlah dia masuk. Setelah itu, Zhong Suesan mematikan ponselnya, lalu menatap Zhong Zhaoshen dan berkata, dia sudah datang. Sudah datang. Tatapan Zhong Zhaoshen menjadi jauh. Sendi tangannya yang memegang gelas anggur secara bertahap menjadi kaku. Tuan Qin, persilakan masuk ke ruang kerja dulu. Zhong Suesan berdiri dan berkata kepada Qin Lang dengan sopan, tampaknya orang yang datang ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Zhong. Qin Lang berdiri, lalu mengikuti Zhong Suesan di belakang dan memasuki ruang kerja. Persilakan untuk tetap di sini dulu dan jangan mengeluarkan suara apapun setelah selesai memerintahkan Qin Lang. Zhong Suesan berjalan keluar. Qin Lang berdiri di belakang pintu ruang kerja, sambil
diam-diam mendengar suara di ruang tamu, di rumah tua keluarga Zong, seorang pelayan dari keluarga Zong membawa 3 orang menuju kamar Zong Jiushen. Orang yang berjalan di paling depan adalah Song Yi, yang diikuti oleh 2 orang pengawalnya. Saat ini, hati Song Yi masih merasa sedikit cemas, tetapi dia hendak akan mengambil alih dunia bawah tanah Yanjing untuk ke depannya dan dia harus memaksa dirinya sendiri untuk berkembang. Tuan muda Song Yi ingin bertemu dengan Anda. Pelayan itu mengetuk pintu kamar Zong Jiushen 2 kali dan berkata demikian. Bawalah dia masuk. Terdengar suara Zong Suesan di dalam kamar. Baik, jawab pelayan itu. Dia mendorong pintu dan membuat isyarat silakan kepada Song Yi. Silakan. Song Yi mengatur nafasnya sendiri dan perlahan berjalan masuk ke dalam. Song Yi, itu adalah dia. Setelah Qin Lang yang berada di ruang kerja mendengar pelayan itu menyebutkan nama Song Yi, dia merasa sedikit terkejut. Mungkinkah keluarga Song yang mencari masalah terhadap keluarga Zong kali ini? Song Yi telah berjalan masuk ke dalam. Zong Jiushen duduk di samping meja makan tanpa melihatnya. Bahkan dia memegang sumpit untuk makan. Zong Jiushen telah menjadi penguasa dunia bawah di Yanjing selama puluhan tahun. Bahkan Song Zongping, ayahnya Song Yi pun kalah generasi di depannya. Zong Jiushen tidak perlu memberi muka kepada Song Yi yang sebagai juniornya ketika melihat sikap Zong Jiushen yang arogan. Hati Song Yi terasa sedikit marah. Halo, Presiden Zong, Tuan Zong. Song Yi menyapa Zong Suesan dan Zong Jiushen. Bagaimanapun, dia berada di rumah keluarga Zong sekarang dan masih harus memberi muka. Halo, Tuan muda keluarga Song. Panggil Zong Suesan sambil menatap Song Yi dengan waspada. Tatapannya sudah jelas memusuhi Song Yi, namun, Zong Jiushen masih tidak peduli pada Song Yi. Song Yi diam-diam berkata di dalam hatinya, sekarang keluarga Songku datang untuk bertarung dengan keluarga Zongmu, kamu bahkan tidak melihatku, itu juga terlalu meremehkan keluarga Songku bukan? Nafsu makan Tuan Zong cukup baik, sekali makan begitu banyak. Aku kebetulan juga belum makan, tidak tahu apakah keluarga Zong bersedia untuk mentraktirku sekali. Kata Song Yi sambil tertawa. Sambil berkata demikian, dia langsung duduk di samping meja makan tanpa mendapatkan persetujuan dari Zong Jiushen. Dia malah mengambil sumpit untuk mengambil lauk. Setelah dia mengunyahnya dengan pelan, dia meletakkan sumpit dan berkata sambil mengernyit, garamnya terlalu banyak, tidak sesuai dengan seleraku, lebih baik Tuan Zong yang menikmatinya sendiri. Perilaku Song Yi yang duduk di samping meja makan dan berinisiatif untuk makan tanpa izin sudah sangat kasar dan menyinggung, apalagi dia mengkritik hidangan dari keluarga Zong sangat tidak enak dan membiarkan Zong Jiushen memakan hidangan yang tidak enak. Itu sudah bukan masalah etika kesopanan lagi, tetapi itu jelas sedang memprovokasinya. Zong Jiushen akhirnya meletakkan sumpitnya dan menatap anak muda yang berusia 20 tahun itu. Tatapannya memancarkan kesan keagungan seperti seekor harimau, sedangkan Song Yi yang duduk di seberangnya, hanya menatapnya sambil tersenyum. Semakin marah Zong Jiushen, semakin bahagia Song Yi. Tuan Song, apakah kamu ingin menjelaskan kejadian tadi malam? Tanya Zong Suesan sambil mengerutkan kening. Hari ini, Song Yi datang untuk memprovokasi dan menyatakan untuk bertarung. Jika terus berurusan dengannya, itu hanya bisa membuat dirinya sendiri marah. Lebih baik untuk langsung masuk ke topik utamanya.